Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fadila, NPM 2108260066. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas pada blok psikiatri dengan topik Obsessive Compulsive Disorder. Yang dimulai dari definisinya. Yang pertama, Obsessive Compulsive Disorder atau OCD adalah gangguan mental yang ditandai oleh adanya obsesi, yaitu pikiran, gambar, atau dorongan yang berulang dan tidak diinginkan, dan juga kompulsi, yaitu perilaku atau tindakan mental yang dilakukan untuk meredakan kecemasan akibat obsesi. Adapun untuk etiologinya sendiri, yaitu yang pertama ada genetik, kemudian biologis yang mana terjadi ketidakseimbangan neurotransmitter khususnya serotonin, kemudian lingkungan, dan yang terakhir psikologis, yaitu pola pikir yang berlebihan atau tidak realistis mengenai ancaman. Nah, adapun untuk gejalanya, yang pertama obsesi, yaitu perilaku yang tidak diinginkan dan berulang yang menyebabkan kecemasan. Kemudian kompulsi, yaitu perilaku berulang yang dilakukan untuk meredakan kecemasan yang disebabkan oleh obsesi. Kemudian terjadi ketidakmampuan mengontrol pikiran ataupun perilaku. Nah, adapun untuk pedoman diagnosisnya sendiri berdasarkan PPDGJ 3, yang mana untuk menegakkan diagnosis pasti, gejala-gejala obsesional atau tindakan kompulsif atau kedua-duanya harus ada hampir setiap hari selama sedikitnya 2 minggu berturut-turut dan merupakan sumber distres atau gangguan aktivitas. Gejala-gejala obsesional harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama harus dikenal atau disadari sebagai pikiran atau impuls dari diri individu sendiri. Kemudian yang kedua, sedikitnya ada satu pikiran atau tindakan yang masih tidak berhasil dilawan, meskipun ada lainnya yang tidak lagi dilawan oleh penderita. Kemudian yang ketiga, pikiran untuk melaksanakan tindakan tersebut di atas bukan merupakan hal yang memberi kepuasan atau kesenangan, atau sekedar perasaan lega dari ketegangan atau ansietas, tidak dianggap sebagai kesenangan seperti yang dimaksud di atas. Kemudian yang keempat, pikiran, bayangan, atau impuls tersebut harus merupakan pengulangan yang tidak menyenangkan. Nah, untuk tata laksananya sendiri, yaitu ada yang farmakologi dan non-farmakologi. Untuk farmakologinya dapat diberikan obat golongan SSRI, yaitu contohnya fluoxetine, kemudian obat golongan trisiklik, yaitu contoh obatnya clomipiramin, dan obat-obat mood stabilizer, yaitu contohnya lithium. Nah, untuk non-farmakologinya sendiri adalah dapat dilakukan psikoterapi dan juga relaksasi. Selanjutnya, untuk edukasinya, pasien perlu mendapatkan edukasi mengenai penyakit dan terapi yang bisa didapatkan. Kemudian pasien diterangkan mengenai obsesi dan kompulsi itu apa, serta bantu pasien untuk mengenali tingkat disfungsi yang terjadi akibat gangguannya. Kemudian pasien juga perlu mendapatkan edukasi mengenai lambatnya respon terapi untuk gangguan obsesif kompulsif. Nah, adapun yang terakhir yaitu prognosisnya. Jadi untuk prognosis gangguan obsesif kompulsif disorder ini umumnya menunjukkan bahwa gangguan ini akan berlangsung kronik. Bahkan apabila tidak dilakukan intervensi, kondisi ini dapat berlangsung sampai puluhan tahun. Nah, berikut ini adalah referensi yang saya gunakan dalam membuat mind mapping ini. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.